Wa idza kanat ahlul ulum yahmilu lana akhbaran an qaumin lam yakunu mu'minin wa ma hadha sabaquna fil ilm wal istinbat. Sejarah ilmu ada sekian banyak cerita, berita, kabar dan sebagainya itu kita dapatkan dari kaum yang tidak beriman. Tapi yang namanya ilmu tetap ilmu. Ilmu itu sifatnya netral. Kita nggak bisa mengatakan, jangan percaya itu karena orang kafir yang menemukan. Kalau gini caranya nggak ada laptop, nggak ada HP kamu. Ya, jadi kadang kita bersyukur ada orang kafir itu. Tapi ya tetap kalau dalam konteks, makanya kan ada ini guruan. Ada salah satu dosen saya itu, yang benar itu bukan Ihya Ulumuddin, tapi Ihya Ulumid Dunia. Jadi bukan Ihya Ulumuddin, bukan menghidupkan ilmu agama, tapi menghidupkan ilmu dunia. Jadi dalam konteks kehidupan dunia, di mana kehidupan itu supaya bisa efektif dan efisien, kita butuh ilmu pengetahuan. Karena itu harus ada pembagian tugas. Memang harus ada pembagian tugas. Ada yang spesialis ini, spesialis ini. Jadi spesialisasi yang sekarang terjadi, yang dimiliki oleh sekian banyak orang, harusnya ada yang bisa mengendalikan di atas, yang kemudian mengoptimalkan seluruh potensi yang ada itu untuk kemanfaatan. Tapi yang terjadi adalah masing-masing ilmu, masing-masing spesialis kerja sendiri-sendiri untuk cari uang itu. Sehingga kemanfaatan kepada masyarakat menjadi berkurang karena dia pinginnya kerja sendiri-sendiri tadi. Lah sementara yang karena kan begini, orang itu pasti akan menggunakan akalnya untuk bekerja. Karena ini ciri hidup ini. Ciri hidup itu adalah siapa itu? Al-Asfahani di dalam Al-Mufradat itu ketika menjelaskan Al-Hayat itu kan secara umum adalah Al-Quwah An-Namiyah, Al-Quwah Al-Harakah An-Namiyah, potensi bergerak dan berkembang, namanya hidup. Pokoknya hidup itu ya bergerak dan berkembang gitu loh. Jadi ya memang sulit didefinisikan hidup itu punya nyawa. Hidup itu ada rohnya. Lah binatang itu tidak ada informasi ada roh gitu. Makanya didefinisikan pokoknya yang namanya hidup itu al-quwah an-namiyah al-harakah. Potensi bergerak dan berkembang. Binatang itu hidup ketika lari-lari. Manusia hidup juga bergerak. Tumbuhan hidup ketika berkembang. Ketika dia nggak berkembang dikatakan wah mati. Nah, tapi ketika hidup itu dikaitkan kepada manusia, ketika manusia hidup itu si A hidup. Manusia itu disebut hidup harusnya tidak sebatas al-quwah al-harakah an-namiyah. Tidak hanya sekedar bergerak dan berkembang. Kalau bergerak dan berkembang, maka manusia tidak bisa dibedakan antara manusia dengan binatang. Kalau begitu ada definisi, maka ada definisi lain yang disandarkan kepada manusia itu hidup itu. Apa itu? Al-quwah al-amilah al-aqilah. Potensi untuk beramal dan berpikir. Makanya berpikir dan beramal itu menjadi ciri hidup bagi manusia. Kalau enggak, dia sebenarnya sudah mati. Makanya ada Nadhaman itu kan wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi. Kalau orang itu sudah kehilangan semangat untuk mencari ilmu sementara dia masih mampu, ya fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi, ya ketakbiri aja 4 takbiran. Karena dia sesungguhnya sudah mati. Apalagi masih muda sudah tidak punya gairah untuk ilmu.